Yesus menyediakan 100 istri untuk pengikutnya ya, berdasarkan Matius 19:29. Sudah lain sudah ini. Gemetaran aku bertanya, dikasih jawaban malah nangis. Kan Bang Juma mengatakan di surga tuh bersih. Ya kan? Bersih memang. Betul kan? Iya, bersih memang. Iya. Betul kan? Iya. Iya. Kamu pikir wanita itu kotor? Cukup. Kamu pikir wanita itu kotor? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Surga itu bukan cuma sehari dua hari, hidup kekal. Kesibukan kita itu memuji pencipta langit dan bumi, merasakan kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu kesibukan kita di surga. Ini yang aku suka tadi. Ini betul. Gitu. Mulai pintar ini, udah mulai pintar ini semua. Saya ketika ditanya oleh saudara siapa ini, nama asli, saya ditanya, kenapa bisa demikian? Apakah suci? Lah kalau tidak suci ngapain Yesus menjanjikan 100 wanita kepada pengikutnya? Kan tadi kan terus kalau menikah itu atau kawin itu tidak suci, kenapa pula Yesus menjadi mempelai laki-laki dan seluruh Kristen menjadi mempelai wanita di sana? Kan gitu. Itu perumpamaan Juma. Bentar dulu opung. Di mana dijanjikan Juma? Tunjukkan dalilnya Juma. 100 istri di mana dijanjikan? Tunjukkan dalilnya. Iya. Jangan menghujat lah. Dewasa lah sikit. Sebentar dulu opung. Mana dalilnya Juma 100 istri dijanjikan sama orang Kristen? Buka mute-nya Juma. Saya kalau bicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang nggak ngerti kitabnya sendiri, memang saya tegas, Bang. Silakan Anda buka Matius 19 nomor 29 original teksnya. Jangan bahasa Indonesia yang sudah direvisi dan direvisi lagi. Baca. Nah, tuh yang satu nama asli sudah terlempar ke perpustakaan. Yang lain baca juga. Saya. Oh ya udah, kirain kau terlempar ke perpustakaan. Baca Matius 19:29 dalam bahasa original teks biar kalian paham. Tapi ingat, baca sendiri, jangan kau suruh. Bukan kau yang menjadi perintah kami. Memang kami budakmu. Kau baca sendirilah. Kami buka di sini. Memang kami ini budak kamu kah? Dengan siapa kamu debat ini? Dengan siapa? Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah memecahkan perawan istri. Nah, kalau kesibukan di dalam dunia, kalau kesibukan para lelaki di dalam dunia apa? Itu yang menjadi apa namanya? Itu jelaskan ya, ada jawaban. Nah, oke. Itu Anda kemudian berulang. Kalau di surganya Kristen itu kesibukannya apa? Bukan saudara Kristen. Saudara Kristen di surga kalian ngapain kesibukannya dalam kehidupan kekal? Di surga kami mendoakan orang yang di bumi ini. Lah, orang sudah di surga kok masih ada di bumi? Gimana ini? Robek otak saudara. Ketika kiamat itu datang, tak ada lagi dunia, tak ada lagi bumi ini, yang ada cuma surga dan Di mute. Dia jawab dulu. Jangan Opung yang jawab. Silakan. Kalian di surga di kehidupan kekal ngapain di sana? Garuk pantat atau ngapain? Silakan. Kami itu di surga mendoakan orang yang ada di bumi ini. Kenapa pula Anda mendoakan? Di bumi sudah nggak ada, kawan. Bumi sudah menjadi bumi yang baru, nggak ada lagi bumi yang sekarang. Apa pula Anda doakan? Ada aja. Jadi kau pikir orang yang di surga? Surga itu belum. Surga itu belum ada, belum. Nanti baca kitab saudara. Di kitab saudara Yohanes 5:29. Nanti setelah kehidupan berikutnya manusia akan dibangkitkan menjadi dua kelompok, kata Yesus. Yang
soleh surga, yang kufur, yang kafir neraka. Itu kata Yesus. Gitu. Di surga itu tidak ada kawin Nabi mawin. 28 ini nggak ada ilmunya. Iya, lalu ngapain kalian di surga kalian? Ngapain? Kita silakan Tritunggal yang jawab dulu. Ikut tuh di surga surga cari itu. kutu. Nggak usah begitu kak. Orang-orang Siapa? kudus. Tugasnya Ya orang-orang Bukan kudus, dengan tangan. orang-orang kudus ngapain di sana? Main gitar. mendoakan Gini yang cuma gitar. saya jawab cuma. Silakan, Nah, silakan. aktivitas ya Menyembah. orang Kristen yang masuk ke dalam surga itu menjadi imamat yang rajani, umat yang Apa kudus. itu? Maksudnya gimana? kepunyaannya Maksudnya? Tuhan Yesus. Begitu. Maksudnya gimana? Bagaimana maksudnya? Saya tanya aktivitasnya. Kamu nggak ngerti bahasa Aktivitas itu ya? ya. Menjadi Enggak imamat yang ngerti. rajani. Iya, Hah? maksudnya apa itu? Aktivitasnya yang kutanya, bukan jadi pangkatnya, bukan. Itulah. Aktivitas. Itulah kalau kita Aktivitasnya. keadaannya di surga. Ngapain? Iya, menjadi imamat yang rajani. Apa itu? Apa itu? Ya nggak tahu ya. Ya kayaknya Iya, belajar. coba kau jelaskan. Belajar sama Ah. gua. Ya ini saya bertanya. Kalau di sini nggak bisa saya terangin. Maksudnya gimana ini? Kenapa? Wahyu 21 kan Anda semuanya menjadi mempelai wanita tuh nanti di surga. Itu aktivitas kalian setelah kalian mempelai wanita, kalian ngapain? Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Pertanyaan Nah, saya sederhana. Ketika kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian ngapain? Aktivitasnya ngapain? Ngapain? saya udah bilang nanti penjelasannya nggak bisa saya jelaskan di sini. Kalian menjadi mempelai wanita, yang laki-laki yang berbulu betisnya pahanya jadi mempelai wanita. Kalian ngapain? Sekarang begini, Dari kalau kehidupan kekal ada kalian menjadi kesibukan, mempelai wanita itu gimana? Kalau ada kesibukan Bang Juma di dalam surga, berarti di dunia apa kesibukannya? Nggak usah dulu ke situ. Anda kan Enggak, membawa kesibukan narasi, di- kesibukan umat Islam di surga adalah merasakan nikmatnya hidup berpasangan. Nah sekarang Kalau di dunia, apa kesibukannya? Kesibukan kalian sebagai mempelai wanita di surga itu ngapain kalian? Kalian kan di dunia laki-laki, begitu di surga jadi mempelai wanita kalian. Gimana? Nah, pertanyaan saya, Jadi kalian kita di bahas surga Al-Quran, menjadi mempelai Al-Quran. wanita itu ngapain? Oke. Kita saling bahas Al-Quran, kita sama-sama Islam. Mari. Apa pula orang ini? Kau ingat tidak, kamu ini mengkafir-kafirkan aku, kau di Iya kalau itu. kamu kafir aja, ngapain kau nantang saya Goblok kamu, diskusi saya tuh? tanya. Saya tanya, itu arti kafir itu apa? Arti Kafir itu gigimu apa? kuning, gigimu panjang, lidahmu menjulur. Goblok, goblok. Goblok. Sakit jiwa. Mengaku Goblok. Islam tapi diskusinya sama Islam. Orang rusak. Kayak Kristen dia ini teman kita yang saat ini. Kalau Kristen kan Katolik, Protestan berdebat-debat terus tentang Tuhan. Aneh dia ngaku Islam tapi maunya berdebat dengan Islam. Rusak. Pertanyaan saya belum dijawab, Bung. Kalian jadi mempelai wanita di surga itu ngapain aja kesibukan kalian? Tadi kan Apakah dengan adanya Bible? melayani Allah. Udah ku jawab tadi Apakah Juma. dengan adanya Bible yang khusus G yang dibuat kemudian di Amrek itu untuk latihan jadi mempelai wanita? Coba kau diam dulu, Juma. Orang jawab dengan yang benar. Oke, silakan. Diam kau dulu. Dengar ya. Silakan. Di surga itu orang-orang kudus menyembah Allah dengan terus menyembah lagi di surga? wajahnya. Kok menyembah lagi di surga? Menyembah itu di kalau kau bumi. bisa nggak jawab, nggak usah kau jawab. Di bumi tempat menyembah ini tuyul, bukan di surga. Surga itu tempat yang menikmati apa yang kita upayakan di bumi. Kok di surga menyembah? Lucu kau itu. Kristen di bumi bukan menyembah. Gini, Kata Paulus. gini, Kamu gini, ini Bang bukan Juma. lagi hamba. Menyembah itu terus menerus. Gini Bang Juma, Bang Di Juma bumi pengen kalian tahu bukan nggak? hamba, di surga kalian hamba. Pengen tahu nggak Bang Juma? Ini Kak Deborah kan mualaf nih. Bang Juma nggak mau tahu ceritanya kenapa dia mualaf. Ya, saya kalau ada informasi mualaf secepat itu tidak secepat itu percaya. Di sini kita diskusi, nggak usah membawa ke pribadi-pribadi kak. Jadi kita menjawab saja pertanyaannya Bang Zuma tadi ya. Jadi gini Bang Zuma, kita itu di sana Iya. nanti menggunakan tubuh kekekalan.
tubuh kekekalan itu jangan disamakan seperti kita yang sekarang ini. Jadi di surga nanti adalah pengulangan kehidupan seperti sekarang, tapi di Nah, mana itu tidak ada pintar. dosa dan hawa nafsu di dalamnya di situ. Pintar. Nah, jadi tidak Pintar. ada lagi kawin mengawini di sana. Kenapa? Karena di sana itu kita ini sudah terpenuhi kasih kita lewat Ada nggak Tuhan dalilnya, kita, Mbak? semua terpenuhi. Di surga tidak ada kawin. Ada nggak Ada, Tuhan dalilnya? Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawini. Ada. Dalilnya di mana? Tuhan Yesus sendiri mengajar ada. Iya, dalilnya di Dia mana? mengatakan bahwa di surga tidak ada. Di mana dalilnya? Saya berhenti Kalau jadi saya sudah apologet Islam kalau mengatakan dalilnya ada, ada. berarti ada. Mana? Mana dalilnya? Kalau di surga nggak ada kawin. Sementara Yesus kawin di surga. Gimana dong? Ada aja kau ini. Kawin di surga. Cuma kamu jangan nyalahnya apa salah-salah belajaran kita. Makanya kau belajar sama aku biar nggak ini. Iya, coba tunjukkan dalilnya di mana di surga nggak ada kawin mawin. Coba. Ya sebentar ya. Kan tadi saya bilang Udah, kalau nggak usah Kristen lo. yang masuk surga itu di dalam surga nanti itu menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus. Gitu. Apa pula imamat yang rajani apa? Iya Siapa yang dong. kau mau rajai? Masih Ya ada budak di kita sana lah. rupanya. Kita yang masuk Kamu surga raja itu atas siapa? menjadi imamat yang rajani. Istilah apa pula? Jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Yesus loh. Kenapa? Ada parah. Beda Udah, kalau udah. kamu kan masuk surganya Muslim tuh, itu kawin mawin toh, ya kan? 72 Iya, Yesus juga bidadari. mengatakan itu. Yesus 100 bidadari malah. Nanti kalau Yesus 100 dibagi-bagi 72 bidadari itu Yesus kamu 100. mau nggak bagi-bagi gitu loh? Yesus 100. Malah kalau Anda membaca kitab Wahyu berapa itu? Wahyu 19. Marilah kita bersukacita Ayatnya cuma Yesus 100. Bang Suma, namanya kekal, tidak ada kawin mengawin. Mana cuma Ini ayatnya bang. Kekal, tidak ada kawin Ini mengawin. ayatnya bisa digedein nggak layarku? Mana dalilnya cuma? Kak Deborah, ini ayatnya nih di layar. Bang, bentar lu bang. Bisa digedein nggak? Sini dalilnya biar kukunya. Coba mana? Mana dalilnya? Mana? Di mana itu? Itu di surga atau pada saat kebangkitan? Itu di surga atau di kebangkitan? Itu di surga atau pada hari kebangkitan? Di surga. Itu di surga atau hari kebangkitan? Keadaan di surga bang. Itu di surga Kak. Bahwa di surga tidak ada kawin. Aduh, parah kalian ini. Parah. Iya. Itu bukan di surga, itu hari kebangkitan. Alamak. Iya. Inilah kalian Waktu Kristen manusia so dibangkitkan, Bang. cantik, so paten, tapi Itu tak ada ayat di ilmu. atasnya itu bahwa di surga tidak ada kawin mengawini Kak. Ada Kak. Itu bukan di surga, saudariku, itu hari kebangkitan. Setelah Itu kita kan ada tulis malaikat di sorga bang. Malaikat di sorga kan bang. Nah kehidupannya sama kayak malaikat di sorga bang. Nggak ada kawin mengawinkan. Ya kan bang? Bang Suma, saya mau tanya, apakah sesuatu yang kekal ada kawin mengawin? Jangan di mute kalau saya lagi menjelaskan. Hei, saya bacakan sebuah dalil kepada saudara. Dengarkan dulu. Yohanes 5:29. Mereka dengar dulu. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di hari kebangkitan itu belum surga, bangkit dulu. Setelah bangkit, yang baik diarahkan ke surga, yang buruk diarahkan ke neraka. Jadi hari kebangkitan itu bukan surga, beda. Astagfirullahaladzim. ngarang aja kau cuma ngarang aja kau. Dari tadi kau ngarang aja kau. Kok jauh lebih tahu dari kami. Coba begini bang, sabar bang, biar sama saya dulu bang, Juma bang, boleh bang? Jangan di mute, takut kali kalian. Oke, begini bang Juma. Bukan host Juma, tidak benar begini, itu kan jangan ada yang mute ya, tolong jangan ada yang mute ya, tolong ya. Tolong jangan ada yang mute ya. Bang Juma, saya mau bawa ayat bang di dalam Al-Araf, Ya.
surah ke-8 nomor 81 Iya. dikatakan di situ Bang, sesungguhnya kamu mendatangi dan melepaskan nafsumu kepada lelaki Bang ya. Cuman itu Bang. Abang nanggapinya Bang, berarti Abang mendatangi dan melepaskan nafsu Abang kepada lelaki. Berarti Abang itu apa Iya. namanya itu Bang? Kamu itu siapa di situ? Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Kamu Bang. Nah, inilah Kamu, Bang. inilah kalau Kristen. Kalau Ya, kamu. Kristen bicara masolang generasi. Aku tanya sama saudara. Bang, nggak mungkin Itu kami yang- Bang. Bang di situ kamu yang Bang, bukan diceritakan kami. di situ itu siapa? Jangan kau samakan kami dengan Kristen. Ketika Yesus berbicara, kamu berbicara kepada Bani Israel, kalian yang merasa. Bang, bukan kamu, bukan kami Bang. Bang. Abang Juma, di situ bukan kami Bang ya, bukan kami, tapi kamu. Coba Bang, Jawab. coba Bang. Jawab. Jangan lari kau ke Alkitab. Maset. Iya, di situ bukan kami Bang, tetapi kamu. Iya, kamu di situ macet siapa? kawan, Kamu di situ siapa? Silakan Bang. Ya kamu itu Kamu. siapa? Iya Kamu, bukan kami. Inilah Kristen, hei saudaraku. Kalian Kristen itu kalau membahas Quran jangan samakan perasaan kalian ketika saudaraku Yesus Olam. berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Orang Saudaraku Kristen Olam. kalau Yesus berkata kamu seakan-akan Yesus berbicara dengan saudaraku Kristen. Olam. Padahal Yesus berbicara dengan Bani Israel. Itulah kalian bocor halus. Ini Ayat kitabmu, itu sedang bro. berbicara Bro, ini tentang kitabmu, kaumnya bro, Nabi yang Lut. bocor halus itu. Hei, Bro. hei, ini sedang berbicara tentang kaumnya Nah. Nabi Lut yang sering dinikahkan di gereja itu loh. Bro, itu Ada ini Bible kita gay. tadi dalam ayat Betul. kamu, bukan ayat Ada kami, Bible bro. gay. Tuyul, mana cerita? Ah, Ada Bible gay, betul? Jangan Ada gereja memaksakan menghalalkan diri. menikahkan Itu sesama kamu, jenis, bukan betul? kami. Mana? Dalil itu mana dalilnya? innakum Mana dalilnya? latatun rijal. Itu berbicara kaumnya Nabi Lut. Pala kawan ini. Masa ketika Itu berbicara kamu kok berbicara anggap dirimu iman kan Anda, lucu bro. kamu ini. Aneh kau memang, aneh. Wajar kau jadi Kristen, wajar. Tepuk tangan untuk kau Lucu jadi Anda. Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Ketika Yesus berbicara, Kamu loh, bukan kami loh. Di situ loh. ketika Kamu di Yesus situ loh. berbicara kamu, kau merasa dirimu. Ketika Al-Quran Ini berbicara lari. tentang Nabi Lut, kau Kawan ini. Banyak pertanyaan Nabi itu. Muhammad, inilah kamu oten banget, Jawab aja. oten. Iya, Pantaslah kau kau jangan jadi berbelit-belit. oten. Wajar kau jadi oten, Kamu. wajar banget. Tengok nih ya. Tengok denger. Wajar Dengar, banget dengar, kau dengar jadi ya. oten, wajar. Nabi Muhammad Wajar. yang gini. Kamu Dalilnya akan melepaskan Wajar dahagamu banget kau jadi sama oten, lelaki. wajar banget. Itu kata Nabi. Wajar banget, wajar. Bukan kata Tuhan kami, bro. Dalil itu berbicara tentang kaumnya Gimana Nabi sih Lut. ini? Rusak, oten. Pantas kau jadi oten, pantas banget. Aku lucu nengok kau nih. Kau yang lucu orang bernarasi tentang kaumnya Nabi Lut, kau bilang kaumnya Nabi Muhammad, kan parah kau ini, parah. Oke. Kau ku bawa lagi Kau satu. ini parah, satu kau ayat ini lagi, parah. Kau ingin menyamakan antara kitabmu dengan Quran. Kitabmu itu terjemahan sudah bahasa Indonesia, kau nggak ngerti. Kitabnya orang kau Nangis. bisa demikian karena kau oten, Nah, karena kan kau kau lari oten. lagi kau kan. Kau mau lari. Karena kau mau lari, oten, mau jadi kau lari. tidak paham, Kau mau lari. Bang. Ini langsung Nabi. Kamu nggak? Langsung Nabi dulu lagi yang ngomong ini. Monggo. Ya itu berbicara tentang kaumnya yang Monggo. kaumnya Nabi Lut, tuyul, tukang Monggo. tahayul. Nyambung Ketika tuyul. Yesus berbicara kepada Bani Kau ini Israel, udah kau itu juga Nabi merasa mu, itulah emang. kau. Kenapa? Karena kau agamanya agama dogma, bukan agama otak. Ngarang. Kau jadi Kristen Bro. itu karena doktrin, bukan karena kau berakal. Kau bisa nggak baca Al-Quranmu, bro? Hah? Ya bisa dong. Makanya Kau bisa saya nggak? tahu karena Quran saya itu menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut. Nah, kalau bisa kata di situ itu kamu apa kami? Di situ dikatakan kamu apa kami? Bahlul. Di situ dikatakan kamu apa kami?
Ketika Yesus berbicara kepada iblis, kamu itu bicara samamu. Rohnya kan. Mulai masuk rohnya. Ketika Yesus berbicara, Kan. Mulai masuk rohnya nih. ketika Yesus berbicara tentang iblis dan berkata kamu, itu berarti kamu. Jelas kita. Ya, gitu. Masuk kan rohnya kan. Hah? Dasar Pertanyaan tadi jawab. kalau makan babi memang jadi kayak gini. Makan anjing gini jadinya. Kitab orang. Otak nggak berfungsi gitu loh. Bilang. Otak nggak berfungsi. Gua bilang nih. Ketika Yesus Gue bilang nih, coba gini. ketika Yesus berbicara kemudian kepada iblis, Ini ku "Enyahlah bawa dari lagi. Mama, enyahlah kau daripadaku. Enyahlah kau daripadaku." Berarti kau di situ kamu. Yesus Jawab dulu, mengatakan kamu itu kamu siapa? itu kamu gitu. Dasar domba lakar doba. Oten, Itu Siapa? pantaslah kau mengikuti agama penjajah karena kau itu Di kitabnya lari dia ke Kamunya itu siapa? Agama penjajah lagi. Izin boleh kebenaran bertanya dengan Juma ini, gitu loh. teman-teman. Kan mental penjajah, jangan gara-gara agamamu dari agama penjajah. Silakan Bang. Kamu Silakan Bang. mentalmu Dia udah penjajah. dia udah Halo, lari Juma, dari Juma, konteks. Juma. Silakan Bang. Isi kitabnya orang pun kau ambil, kau rampas lalu kau artikan seenak perutmu. Itu kan agamamu warisan, petisan Juma. dari Sama juga Islam juga warisan dari Arab penjajah juga. gitu. Penjajah. Arab nggak pernah menjajah di sini. Nggak Oke, pernah. pada tahun 711 apa tidak penaklukan Andalusia bukan Pernah penjajahan? Islam Arab. kau angkat bendera dulu sama Bang Penjajah. Tahun Nggak pernah, tahun nggak pernah. 711 penaklukan Andalusia apa bukan Masuk ke penjajahan? Nusantara ini Mana berani dia Bang. dibangun gereja. Oke, Apa yang dibangun? saya mau tanya dengan Juma, boleh Juma? Yesus. Boleh saya tanya Juma? Karena warisan penjajah. Sakit. Oh, Jul Memang Fikri. fakta gitu. Sakit. Boleh saya tanya? Memang gitu. Itu Kita boleh- fakta. Kita boleh diskusi Pertanyaan sebentar? saya Anda belum jawab. Siapapun sini belum jawab. Apa kesibukan kalian? Tadi jawab nggak ada kau jawab dua pertanyaan. Setelah kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, Kau jawab pertanyaan Kan saya sudah- ah, pantatmu Kan sudah kasih gom. diterangkan host tadi, kalau masalah Aku kasih di surga gomong gitu. nanti itu kehidupan yang penuh kemuliaan memuji Tuhan di sana. Kemuliaan apa pula laki-laki jadi mempelai wanita jadi mulia gimana Oh, ceritanya? Udah ku jawab tadi Juma. Udah ku jawab tadi. Kau kenapa tanya lagi? Kamu laki-laki menjadi mempelai wanita, kau bilang mulia. Nah, inilah yang orang otak Tas setengah aja di gitu. gereja Itu kalian. bahasa eskatologis dodol. Tas di gerejamu itu laki sama laki, ternyata Saya mau mempelai tanya, wanita saya bagi mau laki-laki tanya itu mulia. Juma, ayo kita Kalian bicara. memang sakit. Pak Pendeta sebentar, saya mau tanya dulu ini. Bapak tadi mengatakan kalau boleh menerima baptisan kan? Iya. Sementara saya sudah 2 kali dibaptis, apa boleh yang ketiga kali? Saya sudah 2 kali Pak. Oh, 2 kali. Oke, bagus Iya. Kabur si Darni langsung ketika Bang Billy naik, takut dia. Makasih adik Landi sudah. Yo, oh nggak dijawab Pak. Ya baguslah kalau kamu sudah dibaptis. Iya kan. Maksud tadi saya Bapak begini Pak mengatakan- Pendeta. Maksud saya begini, izin sebentar Landi. Maksud saya begini Pak Pendeta. Landi ini kan imannya goyang, kan? Kalau saya mau gas syahadatkan dia, itu semua dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masuk Islam itu tidak mudah, ya. Minimal kalau masuk Islam itu masuk akal dulu Pak Pendeta. Nah, Landi ini kan sudah masuk akal, sisa masuk Islam. Cuma masuk Islam itu tidak dalam keadaan yang terpaksa. Dia pengen belajar. Jadi saya kasih dia PR, ada beberapa PR itu yang dia sudah keliling-keliling Komal untuk mencari tahu, ternyata tidak ada, bahkan hanya pertengkaran seperti Majur sama Bu Darni tadi sudah kejang-kejang kan. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Pendeta hadirnya di sini bisa meluruskan. Ini kalau bukan Landi dia bertahan di Kristen, Pak Pendeta juga bisa ikut sama-sama dengan Landi, saya syahadatkan nanti. Begitu. Iya. Nah, pertanyaan Landi ini adalah seorang Kristen tapi tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, Anda sebagai pemimpin agama di dalam kekristenan meyakinkan kepada dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:42
sama Matius 11:25 itu menceritakan Yesus utusan Tuhan. Bahkan Yesus berdoa. Nah, contohnya ya. Nih. Di Yohanes 20 nomor 17 saja Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba. Nah, jangan sampai ini terjadi, orang buta menuntun orang buta. Coba yakinkan kepada Landi, diyakinkan kepada Landi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kalau tidak berarti Pak Pendeta sama-sama asyhadu. Nah itu, silakan Landi, apa yang kamu ragukan di dalam kekristenan, tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta ini orangnya baik, jujur, tapi ya agak ngarang sedikit sih. Silakan Landi. Begitu, entah pergi ke gereja hari Minggu, kekal. Nah, kalau Islam kan pergi ke masjid itu ada. Inna ma ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Mana Islam dalil pergi ke masjid hari Jumat? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada. Gitu. Nah, bagaimana ketika di Kristen hari Minggu ke gereja, mana dalilnya? Ini ke gereja, mana dalilnya? Begini, mana dalilnya? Karena ketika kita berbicara agama, maka kita harus dilandaskan dengan dalil. Agama tidak boleh mematikan akal, tetapi agama harus selaras dengan akal. Silakan Landi, bertanya sama Pak Pendeta sehingga Pak Pendeta kabur. Silakan. Menarik ya, ini, itu tadi saya rasa itu satu pertanyaan juga Pak Pendeta. Kenapa kita harus beribadah hari Minggu? Iya, terima kasih ya Adik Landi. Begini, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama, Yesus itu sudah bangkit menang. Sejarah membuktikan Yesus itu mati dan bangkit di hari pertama minggu itu. Ya, jadi kenapa kita beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa, yang tidak satu manusia pun dapat mengerjakan itu, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa. Ya, karena mempersatukan manusia dan Bapa, bayarannya ada darah yang mahal. Itu Adik Landi. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa. Ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu kata sederhana ya. Kenapa kita beribadah? Hari pertama minggu itu, hari pertama minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama. Ya, itu Adik Landi. Yang kedua, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Itu satu kemenangan luar biasa yang Yesus kerjakan, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa. Ya, makanya kita kalau beribadah harus sungguh-sungguh, ya Adik Landi, karena disitulah Tuhan telah mengerjakan semuanya bagi kita. Ketika dia jadi manusia, dia benar-benar memberikan nyawanya bagi kita. Ya, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, kita tidak ada, ya. Kita mati dalam dosa. Karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Alkitab sendiri bilang begini Adik Landi, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Siapa manusia di bawah kolong langit yang tidak pernah buat dosa? Semua orang berbuat dosa, maka hukumannya adalah mati. Adik Landi, ya, saya bicara ini karena mengasihi kamu, ya. Tapi orang murtad itu sudah banyak. Itu penggenapan semua Alkitab, ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak ada dasar iman yang kuat, ya. Jadi begitu Adik Landi, saya mengasihi kamu, mengisi Bang Loding, ya. Walaupun orang beda kulit, karena dia agak terang kita hitam, tetap kita sayang pada dia, begitu. Saya tanya, kalau Pak Loding, kita tidak pernah maki-maki dia, tidak pernah. Tanya Pak Loding. Jujur Pak Loding, kita pernah maki, tidak pernah tuh. Nah, itu. Kita Masih di mute, Bang.
Ya, Pak Loding tidak bercerita karena suara tidak ada. Ya, Pak Pendeta ini orang yang sopan, ya. Walaupun beliau berbicara itu, kalau kita butuh data itu, ya, wallahu alam bisawab lah, ya. Cuma begini Pak Pendeta. Nah, yang saya herannya begini Pak Pendeta, apa sih yang Pak Pendeta sama jemaat itu tidak menerima kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Padahal di dalam Bible itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah kan, satu ketika ada orang kaya datang kepada Yesus kan, mereka bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan apa? Taatilah segala perintah Allah. Kan? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika mereka duduk di mereka sementara bercerita, maka datanglah awan itu kan, maka terdengarlah suara dari awan itu mengatakan apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, tetapi dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dia? Yaitu perkataannya, firmannya. Kenapa firman Yesus harus didengarkan? Karena firman Yesus itu dari firman Bapa. Yohanes 17:8 kan Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tadi Pak Pendeta mengatakan, Pak Pendeta mengutip ayat Roma yang barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Itu menurut Paulus. Sementara menurut Yesus, Bapa adalah Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan, berarti ada berapa Tuhan Pak Pendeta? Satu. Nah, sini Landi, satu. Silakan Landi. Landi. Iya, ini makanya saya katakan kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kita beribadah hari Minggu itu oleh karena kebangkitan Yesus. Berarti di sini kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri beribadah bukan hari Minggu, Pak Pendeta. Yesus beribadah hari Sabat, yaitu pada hari yang ke-7. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Advent. Kalau kita beribadah pada hari Minggu, kita mengikuti ajaran siapa itu? Ya, oke. Makasih ya adik Landi. Jadi gini, ya, tentang itu beribadah itu tentang hukum Taurat ya. Jadi dalam Taurat itu mereka beribadah tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang mereka tuju? Yesus sendiri. Nah, Yesus turun dari sorga datang ke dunia ini, semua harus menyembah siapa? Menyembah Yesus. Yang Yesus kerjakan apa? Menggenapi semua hukum Taurat di kayu salib, menggenapi itu. Jadi fokus kita menyembah, beribadah, itu bukan kepada menyenangkan hati manusia. No, kita sedang beribadah menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengerjakannya di atas kayu salib bagi kita. Begitu. Jadi fokus beribadah itu kepada Yesus yang adalah pusat penyembahan. Karena dialah Tuhan yang sudah mempersatukan manusia dengan Bapa. Itu kalau tidak salah di Kolose 1 ayat 20. Begitu. Kolose 1 ayat 20. Karena saya tidak terlalu pandai menghafal. Kalau Pak Loding ini jago menghafal. Makanya dia sampai botak itu karena begitu. Bahafal. Jemaat Pak Pendeta ini sudah 3 orang loh. Saya syahadatkan ini.
Ini saya mau tanya bersama Pak Pendeta ini ya. Ini simpel. Pak Pendeta, apa arti Kristen? Arti Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Yesus itu? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Seluruh hidup. Yang diikuti kepada Yesus adalah perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiga diikuti? Tiga-tiga diikuti. Tiga-tiga diikuti. Oke. Adakah perkataan Yesus, adakah pengajaran Yesus, adakah perbuatan Yesus untuk bertuhan kepada dirinya atau kepada Bapa yang di sorga? Iya, bertuhan kepada Bapa di sorga dan dirinya, karena dia Bapa juga, dia dan Bapa. Di mana datanya? Di mana datanya? Ya, datanya ya Yohanes 13:13. Kau memanggil aku guru dan tuan. Di mana? Oke, berarti perbuatan Yesus juga Pak Pendeta mengikuti. Iya, perbuatan Yesus. Oke, perbuatan Yesus Pak Pendeta mengikuti. Bisa Pak Pendeta baca apa Pak Pendeta minta tolong Matius 26:39. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, baik. Berarti Pak Pendeta juga mengikut perbuatan Yesus ya. Nah, di ayat sini, Yesus mengatakan Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan ya sujud lah. Sujud. Oke, dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini Pak Pendeta? Ya. Oke. Terus ketika Pak Pendeta ketika di gereja orang berdoa seperti ini itu dapat pengajaran dari siapa? Berdoa seperti ini lipat tangan. Pengajaran dari para murid-muridnya. Para murid-murid. Apakah Pak Pendeta mengikuti murid-murid atau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, karena murid-muridnya mengikuti Yesus. Oke. Ketika Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud. Sujud. Apakah sujud seperti ini Pak Pendeta? Nyanda. Enggak, bukan begitu. Nggak begitu. Tadi bilang iya, sekarang sudah berubah. Ini loh, saya cari loh, sujud loh. Sujud, saya klik seperti ini. Seperti ini sujud. Tetapi Kalau ketika di sini saya cari, kalau saya sujud beda. Kristen berdoa di gereja, begini tangannya dilipat. Nih. Saya sujud. Dilipat tangannya. Saya sujud. Pak Loding, saya sujud berbeda. Saya kasih lurus kaki. Iya, terserah mau sujud, mau bikin bagaimana. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Katanya tadi Kristen adalah mengikuti pengajaran perbuatan Yesus. Salah satu perbuatan Yesus ketika dia berdoa dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini? Ya, jadi ini kalau sujud jujur itu hilang berpuluhan. Kalau sujud itu tanda kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sujud itu saya kasih lurus kaki. Oke.
tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sujud itu adalah tanda merendahkan diri kepada Tuhan. Berarti di sini Yesus merendahkan diri kepada Tuhan, betul? Ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Oke, baik. Nah, ini poinnya ini. Ini bagus ini. Kalau coba buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 itu bunyinya kalau tidak salah, di dalam dirinya penuh di dalam jasa. Kita buka, saya lupa itu. Kolose 2 nomor 9, secara jasmani kepenuhan kealahan kalau tidak salah ya. Iya. Betul? Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana? Apakah kepenuhan kealahan ini yang berdiam di jasmani Yesus itu yang membuat Yesus jadi Tuhan? Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Berarti kealahan ini berdiam di mana ini Pak Pendeta? Jasmania Yesus seluruh Jasmani. Oke, jasmani. Oke, jasmani. Apakah jasmani itu adalah tubuh? Ya, betul. Oke, apakah mayat Yesus Tuhan? Mayat Yesus? Tubuh Yesus. Iya, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Kalau mayat itu kan tubuh. Mayat itu kan tubuh. Ketika roh keluar dari jasad, maka sisa tubuh matilah kita jadi mayat. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, berarti jasad, seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan itu berdiam di jasmani Yesus. Berarti ketika Yesus mati, tubuhnya itu mayat atau bukan Pak Pendeta? Jasadnya itu mayat atau bukan? Bukan. Bagaimana jasadnya Yesus bukan mayat? Coba silakan Landi. Mungkin Pak Pendeta mau apa? Silakan Landi, sudah bisa? Sudah monitor? Jadi begini Pak Landi? Yesus gimana? Tidak mati. Dia itu bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi dia tadi Anda bilang tidak mati, habis bangkit. Maksudnya? Begini, jasmanianya yang binasa, tapi kealahannya tidak. Gitu. Di Kolose 2 nomor, oke baik. Coba saya bawa Anda ke sini. Di Kolose 2 nomor 9 ini kan dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, betul? Iya, betul. Seluruh kepenuhan kealahan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 di situ. Baca Pak Lodi. Oke, Filipi 2 nomor 6 dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Kepenuhan atau kekosongan? Atau setengah? Silakan. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tetapi di dalam Filipi 2 nomor 6 dia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Penuh atau kosong atau setengah? Full. Berarti mana yang betul? Coba. Mana yang betul? Yang betul Alkitab. Yang betul Alkitab. Ayat 1 mengatakan kepenuhan, ayat 1 mengatakan kekosongan. Yang betul yang mana? Seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Oke. Dia mengosongkan Kolose 2 nomor 6. Oke. Dengar. Filipi 2 nomor 6.
itu artinya dia turun ke surga, dari taktanya turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Tujuannya. Terus? Makanya Pak Loding sampai hari ini sehat-sehat itu karena Tuhan. Aduh. Masanya kayak karena Tuhan. Begini saja Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Bible pernah menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Ketika Yesus berdoa, Anda mengatakan itu kemanusiaannya. Ketika Yesus makan, itu kemanusiaannya. Ketika Yesus tidur, itu kemanusiaannya. Di manakah ada satu ayat menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Apakah bisa Anda tunjukkan? Nggak ada. Banyak. Banyak. Coba di mana? Coba di mana? Coba saya minta datanya. Di mana? Oke. Coba. Dari lahir ya. Iya, coba dari lahir. Coba kita perang dalil ya, kita perang dalil. Kita perang dalil, kasih dalil-dalil. Kita berbicara Yesus tentang dalil, coba. Oke, dari lahirnya malaikat itu menyembah dia. Ya. Malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dari antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini malaikat saja memuji dan menyembah Tuhan. Bala tentara malaikat menyembah. Yang ketiga, Tuhan siapa? Jangan potong lah. Yang kedua. Oh iya. Yaitu Siap. Yesus itu ketika lahir orang Majus datang menyembah dia, ya, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ya. Makanya Herodes itu takut ada yang menyaingi dia karena yang lahirnya adalah raja. Makanya dibunuhlah anak-anak kecil usia di bawah 2 tahun. Dipindahkanlah Yesus ke Mesir. Yang ketiga, ya, Yesus itu mengajar di Bait Allah, ya, mengajar di usia 12 tahun, mengajar, menceritakan tentang Bapa. Dia harus ada di rumah Bapa. Dia memberitakan tentang keselamatan, ya. Terus usia 30 tahun puasa yang dia lakukan, ya. Kata Yohanes 3, ya. Yohanes 3 bilang begini, percakapan ahli Taurat, ya, dengan Yesus di Yohanes 3, ya. Yohanes 3 dikatakan di dalam ayat 2, seorang Nikodemus, ia datang kepada waktu malam kepada Yesus berkata, Rabi, guru, ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, tidak seorang pun. Ini seorang ahli yang bicara, ahli Taurat. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Ada tanda-tanda yang menyertai, tanda-tanda yang dapat mengadakan, yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus sendiri berkata di ayat 3, di Yohanes 3:3. Jawab Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Yesus sedang bicara tentang kerajaan Allah yang tubuh jasmania ini akan diubahkan, ya, bicara tentang kerajaan Allah. Begitu. Kita sudah mulai ngantuk sih, Loding. Nah, lanjut ya Pak Loding. Kita kasih. Masa sudah mulai ngantuk. Tadi sudah oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Tadi Anda mengatakan kepada saya tadi, ya, mengatakan bahwa apa? Mana saya punya?
ada mengatakan bahwa ketika Yesus lahir itu orang-orang Majusi itu dia menyembah Yesus. Berarti di sini poinnya yang harus saya katakan sama Anda Pak Pendeta, berarti keimanan Anda menyembah kepada Yesus itu mengikuti orang-orang Majusi. Nah, itu poinnya di situ. Berarti Anda menyembah kepada Yesus ini bukan mengikuti kehendak Bapa, perintah Bapa, tetapi Anda menyembah kepada Yesus ini mengikuti penyembahan orang Majusi. Berarti iman Anda ini tergantung orang Majusi. Nah, sementara penyembahan orang Majusi itu tindak sujud, menyembah dan memberikan hadiah kepada Yesus itu karena apa? Karena mengakui dia sebagai raja dan juru selamat, bukan sebagai Tuhan. Nah, dan tadi Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan, umur 13 tahun dia mengajar di Bait Allah, menceritakan tentang Bapa. Ya, utusan-utusan para nabi itu mereka menjelaskan tentang Tuhan, karena Tuhan itu tidak terlihat, Pak Pendeta. Yesus sendiri mengatakan loh, bahkan dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu sudah jelas. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Terus bagaimana kita manusia bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Utusan Tuhan datang ke dunia itu untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita, agar kita itu bisa mengenal Tuhan. Makanya Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Allah. Makanya seluruh utusan Tuhan adalah juru selamat. Apakah Yesus menceritakan tentang kebesaran Bapa? Sama tidak dengan Nabi Muhammad menceritakan kebesaran Allah? Sama. Ya mudatsir kun fa'anjir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan besarkan nama Allah. Jadi Yesus selama hidup di dunia itu selalu menceritakan nama kebesaran Tuhannya, bukan dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad itu ketika jumpa umat dia selalu mengatakan, Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu akan sukses. Sebagaimana Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku adalah utusan Allah, maka kalian akan mendapat beroleh hidup yang kekal. Bagaimana bisa Anda menuhankan Yesus sementara tidak ada perintah dari Bapa? Bukankah di dalam Bible itu Yesus selalu menceritakan Bapakku yang mengutus aku, Bapakku yang lebih besar daripada aku? Bayangkan coba. Bahkan di dalam Yohanes 13 nomor 6 Yesus sudah mengatakan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Yohanes 20:17 Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Jadi sama pengajaran Yesus dengan Nabi Muhammad. Gimana? Saya baru membayangkan, langsung lanjut. Jadi tidak jadi membayangkan. Mulai. Contoh, Yesus mengatakan, ini jujur-jujur Pak Pendeta ya. Yesus mengatakan ya, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup. Apakah cuma satu-satunya Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup? Tidak. Yohanes 3:34 siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus, tapi bukan Tuhan dia. Oke, Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Sampaikan. Oke, apakah kita mengikuti perkataan Musa yang Musa menyampaikan firman Allah kepada kita dan kita mengikuti, kita bisa selamat atau tidak? Aduh, saya ngantuk ini.
Oh ya sudah. Kalau mengantar istirahat dulu lah Pak Pendeta ya. Jangan-jangan sampai besok Pak Pendeta mau kenapa? Pelayanan pagi-pagi biasa. Oh, pelayanan pagi-pagi, siap. Melayani bawa apa? Coba sekali-sekali Pak Pendeta di gereja itu buat tema pelayanan itu. Siapa Tuhan menurut Yesus? Bisa ndak itu kalau pasang di gereja tema itu? Pak Pendeta, simpel satu saja. Yohanes 14:16. Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu seorang itu siapa, Pak? Orang itu siapa? Seorang itu. Orang itu. Ya, Roh Kudus. Orang ya kita lah. Roh Kudus itu orang atau roh? Roh. Yang diminta orang, masa yang datang roh? Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, yang datang anginnya. Bagaimana bisa begitu? Siapa orang itu, Pak Pendeta? Jujur. Kalau pesan, ya Roh Kudus lah. Baca baik-baik itu. Aku akan meminta kepada Bapa seorang. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa. Ketika roh bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Bagaimana yang diminta hal yang bisa dilihat sementara yang datang hal yang tidak bisa dilihat? Coba. Tidak berdiri sendiri. Rohnya harus tinggal dalam diri manusia. Tidak bisa tinggal. Mana ada penjelasan seperti itu, Pak Pendeta? Aku akan meminta kepada Bapa pneuma. Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos. Seorang di situ kan Parakletos. Aku akan meminta kepada Bapa seorang Parakletos. Tetapi kenapa yang datang pneuma? Yang datang adalah roh. Contohnya simpel Pak Pendeta. Sebelum Pak Pendeta istirahat, Pak Pendeta minta saya rokok, saya berikan korek. Berarti ini saya benar kasih apa salah kasih? Ya. Benar ya, kalau kasih begitu ya benar. Silakan Landi, kasih apa? Kasih pesan-pesan buat Pak Pendeta sedikit Landi, atau gimana sebelum Pak Pendeta mau pelayanan besok. Silakan Landi, lanjut. Iya, saya pikir tadi dengan hadirnya Pak Pendeta dan Ibu Derni bisa memperkuat atau mengembalikan iman saya kembali ya. Ternyata tiap jawaban itu berbeda-beda. Bahkan ada tadi yang mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Itu bagaimana? Ya, begini adik Landi dengar. Tuhanlah yang memilih kamu diselamatkan. Kamu tidak ada hak untuk memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih kamu. Kalau kamu sadar hari ini bahwa kamu dipilih Tuhan, ya kamu tetap milih Kristus. Tapi kalau kamu hari ini berpikir, ya karena kamu yang memilih Tuhan, ya berarti kamu bukan milik Kristus. Milik yang lain mungkin. Miliknya Pak Lando. Yang mau saya katakan begini Pak Pendeta, kita sama-sama Kristen, sama-sama bergereja, penyembahan kita sama, cara berdoa kita sama. Kenapa pada saat kita berdiskusi jawaban kita itu lain-lain, berbeda-beda? Tidak ada yang lain. Ini sebenarnya mudah sekali. Tadi saya ajak kamu terima Tuhan Yesus, supaya Yesus itu tinggal di dalam hatimu. Tidak ada yang bisa menggantikan hatimu apapun, karena Yesus sudah bertakhta. Tapi kamu menolak itu, ya berarti kamu bukan milik Kristus lah, miliknya Pak Lodi kayaknya. Saya kira begitu ya, adik Lending, kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Ini yang kelima kali saya bilang, ini peperangan roh. Kalau roh tidak kuat, nah lihat Pak Loding langsung botak tuh. Dia garu-garu kepala, dia kita garu-garu kepala. Gara-gara lihat itu kepala kita jadi mata jadi terang. Silakan Nandi. Tadi Pak Pendeta kasih Yohanes 3 nomor 2 itu ayat yang paling saya suka loh.
Di situ kan Nikodemus datang kepada Yesus kan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Ya, jika Allah tidak menghendaki, jika Allah tidak menyertai. Nah, saya mau tanya sama Bapak Pendeta, ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan Allah tidak menyertai, itu bisa enggak orang buta itu sembuh? Ya, bisa. Tidak bisa Pak Pendeta, kan sudah jelas ayatnya bunyi itu kan. Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki. Jadi ayat itu sudah betul-betul mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu. Makanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu dikatakan apa? Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Berarti ayat ini sudah jelas, Yesus itu adalah seorang nabi biasa yang diberikan kekuatan mujizat melebihi nalar pikir manusia. Agar kenapa? Agar ketika dia melakukan mujizat itu, supaya orang-orang bisa mempercayai dia bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya ketika Yesus mengucapkan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, maksudnya apa? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Yohanes 11 nomor 4. Kematian Lazarus itu hanya menyatakan kemuliaan Allah. Makanya di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan terakhir buat Pak Pendeta, Yohanes 11:42, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Ya, sebagai Palodi saja mengakui kalau Yesus itu diutus oleh ini makin lama makin banyak orang yang nonton ini bahaya ini. Kenapa? Tidak live di YouTube tuh, cuma di sini. Oh, live di YouTube Pak Pendeta, live di YouTube ini. Oh, ini Tuhan. jemaat Pak Pendeta nonton. Jemaat Pak Pendeta coba Pak Pendeta. Atau saya rubahlah pertanyaan terakhir buat saya, buat Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang Tuhan atau seorang hamba? Kalau saya berdoa ya saya hamba lah. Hamba. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa yang di sorga, berarti menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Iya, dia hamba. Hamba, berarti bukan Tuhan. Yang bilang tidak tuh bukan Tuhan siapa? Berarti waktu dia berdoa di Taman Getsemani dia juga Tuhan. Iya, dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Berarti apakah di Taman Getsemani itu Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, dia berdoa kepada Bapa yang ada. Ya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Jadi dia berdoa kepada Bapa. Astagfirullahaladzim, Pak Pendeta. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Baca dari 25. Mereka dalam satu pengajaran, dalam satu pekerjaan. Makanya dikatakan di ayat apa ya, mana ya? Nih saya buka ayat ini. Ini sudah terakhir atau paling terakhir ini? Ini paling terakhir ini. Mana ya di terakhir. Nah, di Yohanes 7:16. Coba Lendi baca Yohanes 7:16. Yohanes 7 ayat yang ke-16. Iya, Yohanes 7 ayat 16. Iya ya.
Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Timofet. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Karena ajaranku ini bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Sehingga Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu dalam pengajaran. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Asyhadu. Selesai perkara Pak Pendeta. Ayo, apalagi? Jadi dia siapa? Coba. Dia Tuhan atau manusia? Dia Kenapa? Tadi kan kamu sudah mengakui bahwa dia utusan dari Bapa. Ya, oke. Landi baca ulang Landi. Baca ulang Landi. Kita fokus Saya baik-baik. tanya. Baca ulang Landi. Yesus itu utusan dari mana? Yesus Utusan dari mana? Bapa. Utusan dari Bapa. Oke. Berarti kamu harus percaya utusan Bapa ini. Betul? Tidak akan sempurna iman saya sebagai Islam apabila tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau juru selamat bagi Bani Israel. Berarti kamu Saya percaya. Oh, mantap. Sudah. Iya. Deal or no deal. Saya percaya. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Tidak akan sempurna keimanan saya sebagai Islam apabila saya tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Pertanyaan buat Anda Bani Israel atau bukan? Iya, saya ini Bani sisanya Israel. Apa lagi? Bagaimana Bani sisanya Israel itu Landi? Oke Landi. Pak Pendeta mengatakan Pak Pendeta adalah Bani sisa Israel, yaitu menyamar-nyamar. Landi coba baca Wahyu 3 nomor 9 Landi. Kita lihat jemaat Aduh, siapa situ. Makin banyak. Terakhir. Terakhir ini. Iya. Landi bisa baca Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jederkon, selesai perkara. Game over 2 kali. Ini Tuhan mati cuma 1 kali, Pak Pendeta mati ulang-ulang ini. Oke. Coba. Jadi kami percaya, saya percaya Pak Pendeta, saya tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya seorang yang pernah diutus oleh Tuhan di tengah-tengah Bani Israel dan memberikan Injil. Saya percaya itu Pak Pendeta. Sangat-sangat percaya. Percaya. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Iya. Bahkan dengar. Bahkan dengar. Ya, dengar. Bahkan saya sangat percaya ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku." Itu saya sangat percaya Pak Pendeta. Anda ingat baik-baik ya. Anda ingat baik-baik. Yohanes 3:34. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya. Musa diutus oleh Allah. Kalau kita berarti Musa adalah juru selamat juga. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, Pak Pendeta, maka kita harus ketika kita mulai sibuk dia pura-pura. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, Pak Pendeta, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Daud, maka jalan satu-satunya keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Daud. Karena pada itu Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya.
Kalau kita hidup di zamannya Abraham, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Abraham. Karena Abraham adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Quran surah Ali Imran, Quran surat Allahumma sholli ala. Quran surah Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia kecuali hewan. Ayat yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya mau tanya sama Anda dari dalam lubuk hati Anda, ketika orang itu sudah dihapuskan dosanya, tempatnya di mana Pak Pendeta? Siapa yang hapus? Ketika orang itu sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan, tempatnya di mana? Tuhannya siapa? Tuhannya Pak Loding atau Tuhannya saya? Itu cuman pertanyaan saja Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta mau ngeles, dia mau ngeles ini. Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Pak Pendeta nih, jika Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, tempat kita di mana? Yang berkuasa mengampuni dosa manusia hanya Yesus. Aduh Pak Pendeta, itu gimana ya? Itu hanya pertanyaan saja. Dia simpel saja menjawabnya. Tempatnya itu di surga, karena kan dosanya sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa Lendi. Ini orang-orang begini sudah diceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Mereka mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Quran surah Fusilat ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati. Allah akan mengutus malaikatnya menjaga dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Pak Pendeta, Allah ini ada satu atau tiga? Satu itu siapa namanya? Yesus Tuhan. Kenapa Pendeta? Matius 9 ayat 6, ingat baik-baik. Tidak ada satu manusia yang dapat menghapus dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada. Oke, baik. Baik. Silakan Anda baca Lukas 11 nomor 4. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Disaksikan 3,6, 3,7. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Ini sudah terakhir tuh, masih ada lagi. Iya, terakhir. Coba terakhir. Anda baca Lukas 11 nomor 4. Perkataan siapa di situ?
Lukas, sabar. Lukas 11 nomor 4. Boleh saya bantu Itu baca, Pak perkataan Pendeta? siapa? Nggak usah kamu baca. Lukas 4. Sabar, Pak Pendeta lagi emosi. Lukas 11 nomor 4. Itu perkataan siapa? Itu dulu saya tanya sama Pak Pendeta. Itu perkataan siapa? Karena ini terakhir ini, jadi Iya, terakhir. Itu perkataan siapa dulu? apabila roh jahat keluar dari manusia. Itu perkataan siapa? Lukas 11 nomor 4 perkataan siapa? Lukas 11 nomor 4. Ya, itu perkataan siapa? Bang, mesti baca semua. Bukan perkataan, saya tanya itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Oke, perkataan Yesus, silakan baca. Lukas 11 nomor 4. Kita lihat bunyi perkataan Yesus. Oke. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami Clear kan? Yesus mengatakan dan ampunilah dosa kami. Berarti Yesus meminta ampun dosa kepada siapa? Yesus minta ampun. Itu baca. Lukas 11 nomor 4 perkataan siapa? Ini Tuhan mengajarkan berdoa. Aduh, oke. Landi, coba baca Lukas 11 nomor 4. Itu perkataan siapa menurut Landi di situ? Itu perkataan Yesus. Apa yang Yesus berkata di situ? Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti Yesus minta ampun dosa kepada siapa? Kepada Allah, kepada Bapa. Kepada Allah. Berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Iya, punya. Selesai. Pak Pendeta pun, jadi bagaimana? Pak Pendeta mampu mengembalikan keimanan Landi dengan sempurna atau bagaimana? Silakan Landi. Curhat sama Pak Pendeta. Saya tanya, kamu bertobat atau kamu mau binasa? Silakan Landi, silakan. Waktu dan tempat Landi, silakan. Iya, ini maksudnya bertobat bagaimana ini Pak Pendeta? Kalau 3,8 jarang-jarang ini. Iya kan, kacau ini. 3.800 ini Pak Pendeta yang menyaksikan. Maksudnya bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan, Landi. Begini Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta menyangka bahwa saya ini tidak mengimani Yesus. Justru saya mengimani Yesus. Begitu Pak Pendeta. Iya. Rujukannya di mana? Kau imani rujukannya di mana? Iya, Kita harus mengikuti perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, apa yang dikatakan Yesus? Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah kamu berbakti. Kamu rujuknya di ayat mana? Kok di ayat mana? Enggak, saya tanya Pak Pendeta dulu. Sewaktu Yesus hidup, dia berdoa kepada siapa? Adik Landi, saya dengar. Kamu mengatakan Yesus itu tadi Tuhan. Ayatnya di mana? Yang Yesus berdoa. Iya, kamu tetap, maksudnya kamu tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di mana? Saya nggak ada bilang Yesus Tuhan, Pak Pendeta. Saya mengatakan Yesus itu juru selamat. Dia adalah jalan kepada Bapa. Melalui perkataan, melalui pengajaran, apa yang telah dikatakannya kepada kita, itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita ikuti. Ya, betul itu. Terus?
Loh kok terus? Ya sudah itu saja Pak Pendeta. Iya, jadi gini adik Landi, kamu buka Efesus 2 ayat 8 dulu. Efesus, kitabnya Paulus ya, Efesus 2. Tuhan. Bisa diracuni ini. Terus baca nih. Ayat yang ke-8. Iya, saya baca ya ayat yang ke-8 ya. Baca Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Jadi Ya Tuhan sudah jelas, pemberian Allah. Iya, jadi kalau Tuhan mau selamatkan kamu itu karena Allah mengasihi kamu, dia itu pemberian. Gitu ya. Iya, salahnya di mana Pak Pendeta? Tidak ada yang salah. Saya sudah bilang, kalau kamu pun selamat, itu pemberian Allah, itu kasih karunia. Itu belas kasihan Tuhan buat kamu. Sudah selesai. Tuh. Jadi bagaimana? Kamu mau selamat atau mau binasa? Sesungguhnya manusia itu pasti mengharapkan keselamatan. Sudah ikut saya berdoa. Kamu selamat. Jadi tadi yang Landi tadi yang Pak Pendeta suruh baca itu apa? Perkataan siapa Landi? yang mana Pak Lodi? Yang tadi Efesus itu. Perkataan siapa? Yang Efesus tadi itu. Itu perkataan iya. Itu perkataan. Perikopnya semuanya adalah kasih karunia Allah. Ini perkataan Yesus. Iya, itu perkataan siapa? Perkataan Paulus. Perkataan Paulus. Itu surat Ya. Paulus. Ini Efesus itu. Iya. Iya. Berarti perkataan Paulus. Berarti Pak Pendeta percaya perkataan Paulus, Pak Pendeta? Yang ditulis Paulus itu adalah firman Allah. Oke, firman Allah. Ingat, yang ditulis Paulus itu adalah firman Allah. Silakan Landi baca 2 Korintus 11:17. Nah, itu Tuhan nih, selesai tadi dia bilang. 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11:17. 2 Korintus 11:17. Ya. Oh iya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia beroleh bermegah. Ya silakan. Kalau mau ikut perkataan Paulus ya silakan. Tentukan pilihan Anda, Landi. Ini Pak Pendeta dengan Paulus pun tidak satu nyawa ini. Gimana itu Pak Pendeta? Jadi begini, itu ayat itu menunjukkan bahwa sebesar pintarnya manusia di hadapan Tuhan itu bodoh, ya. Jangan sok pintar di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati, karena Tuhan itu memakai orang yang rendah hati, ya. Oh, kayaknya ini menyinggung ini. Oh, Pendeta nyinggung ini, padahal tidak ada ayat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Allah kuat. Itulah firman Allah, pedih. Silakan Landi, nasihat Pak Pendeta, atau Pak Pendeta mau nasihat Landi, silakan. Saling nasihat lah kalian berdua, silakan. Ya, gimana ya. Landi? Nasihat Landi lah Pak Pendeta, silakan. Kalau soal nasihat Pak Pendeta aja lah yang menasihati saya. Masa saya menasihati pendeta itu nanti bakal gimana ya? Segan juga. Kalau pendeta salah-salah, silakan Pak Pendeta, nasihat-nasihat rohani kepada Landi, silakan. Biar dia lebih kuat lagi imannya untuk asyhadu. Silakan.
Terima kasih ya Pak Loading, ini luar biasa, roomnya sangat dicintai masyarakat Indonesia guys. Jadi penontonnya mencapai 4.000 guys, luar biasa. Saya ada di panggung terhormat. Begini adik Landi, ya saya bicara karena saya mengasihi kamu ya. Neraka tuh panas bang ya, jangan coba-coba main dengan api. Alkitab katakan semua orang yang percaya itu namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Baca di Wahyu 20 ayat 15. Jadi setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu akan dilemparkan dalam lautan api. Jadi kalau kita hari ini terima Yesus sebagai Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita itu sebagai hamba Tuhan terus memberitakan Injil? Apalagi open cam begini, ya, karena Pak Lod ini tidak live di YouTube. Jadi kita harus memberitakan Injil. Tujuannya apa? Yudas 1 ayat 18, merebut mereka dari api. Ya, api itu panas guys. Ya, artinya begini, kita hanya bisa bertobat di mana? Di bumi ini saat masih bernafas. Sudah kematian tidak ada lagi pintu pertobatan, tidak ada lagi. Saat mati sudah kita akan dihakimi. Ya, saya kira saya cukup ada di panggung luar biasa, Bang Loading dicintai masyarakat Indonesia. Ini kalau pemilihan presiden lolos dia ini, atau pilihan ketua dewan lolos dia ini. Dia sengaja tidak dengar ini. Dengar. Berarti sekarang Landi sudah percaya Yesus Tuhan, Landi? Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Oh, berarti maksudnya sekarang Landi sudah percaya Yesus Tuhan apa tetap utusan Tuhan? Saya percaya Yesus juru selamat. Dia adalah juru selamat. Iya, berarti bukan Tuhan ya? Bukan. Oke. Landi baca satu ayat buat Pak Pendeta sebelum kita sambil mengiringi ayat ini untuk kepergian Pak Pendeta untuk istirahat. Coba baca Matius 7:21. Ya. Coba Landi. Matius 7:21, 22 sampai 23. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari ini terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jujur Pak Pendeta, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Ya, Kristen lah yang memanggil Yesus Tuhan. Apa katanya di situ tadi 23 kalau memanggil Yesus Tuhan, Nandi? Karena Kristen saya yang punya Tuhan, yang lain tidak punya. Hanyalah daripadaku. Sang punya Allah. Sang pembuat. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan menurut Yesus kejahatan atau tidak? Kejahatan. Ya sudah. Jadi Landi mau ikut Pak Pendeta kejahatan atau tidak? Ya, silakan tentukan pilihan Anda. Kalau biasanya kalau Landi mau ikut Pak Pendeta buat kejahatan ya siap-siap Wahyu 3 nomor 9 kan? Jemaat iblis.
Astagfirullah. Adek Landi, ini ada dua hal yang kita belajar dari situ di Matius 7. Iya, siap. Yang pertama itu nabi palsu di situ, nabi-nabi palsu. Yang kedua, orang sudah dalam Tuhan tapi tidak taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Belajar itu. Ada dua poin penting yang kita belajar di situ. Sudah Kristen tapi mabok jalan terus. Sudah Kristen selingkuh di sana. Sudah Kristen masih suka judi online, judi. Tidak selamat. Oke, betul sekali itu. Itu tentang nabi palsu, betul sekali. Coba Landi mundur ke 17 apa? Tidak, itu betul nabi palsu. Coba Landi mundur ke 15. Yang ke-15, Matius 7 nomor 15, mundur sedikit Landi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid-murid Yesus kan? Benar tidak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid-murid Yesus. Saya mau tanya sama Pak Pendeta jujur. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Siapa? Murid-murid. A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Murid-muridnya. Tidak ada Paulus. Yang datang kepada murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Ya murid-murid Yesus lah yang datang pada Yesus. Berat Landi. Landi, jujur Landi ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Mu di situ murid-murid Yesus. Karena itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Itu Paulus. Ada tulis mana Paulus? Kelihatan wajah Pak Pendeta ini kayaknya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus ini. Landi. Enak saja kamu ikut-ikut itu kata-kata. Itu kan tidak tulis Paulus. Coba berpikir secara akal sehat Landi. Ngamuk Landi boy. Coba berpikir secara akal sehat. Di Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa Landi? Yesus berkata siapa pada waktu itu? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Pertanyaan yang simpel, yang datang kepada murid-murid Yesus ini Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus, tepuk tangan buat Tuhan. Sudah Pak Pendeta. Saya tanya, itu waktu dia berbicara dengan siapa? Murid-muridnya atau Paulus? Ya murid-muridnya lah Pak Pendeta. Itu kan masih Saulus masih. Jangan tambah-tambah bicara dengan siapa. Coba Pak Pendeta buktikan bicara dengan siapa, silakan. Ya dia murid-muridnya lah. Ya sudah, berarti betul. Kan? Kalau tambah-tambah. Iya kan pertanyaannya Pak Pendeta, siapa yang datang kepada murid-muridnya? Kamu baca, dia lagi bicara dengan siapa waktu itu? Waktu itu Tuhan bicara dengan siapa? Coba kamu baca. Kamu kan tidak mengerti di situ. Dia baca salah-salah. Landi baca yang 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Ya, baca selanjutnya. Kita kaji satu perikop buat Pak Pendeta. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Terus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Terus. Baca terus. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, betul? Ya. Baca seterusnya, kita lihat buahnya tuh. Baca seterusnya sampai selesai. Dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru, yang itu kan ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari ini terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari buahnya lah kita lihat. Buahnya itu apa? Buahnya siapa yang memanggil Yesus Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Benar tidak, Landi? Oke. Kehendak Bapa ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia atau Tuhankan dia? Gimana telinga aja pongo kok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana ini? Landi. Landi, hari malam ini kita injili Pak Pendeta. Ini yang terakhir Pak Pendeta. Terakhir selesai, game over. Landi baca Matius 24:23. Landi, Matius 24:23 dulu. Matius 24:23. Setelah itu terakhir Pak Pendeta pergilah. Matius 24:23. Coba. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pak Pendeta, Yesus mengatakan ketika ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu percaya atau jangan percaya? Di situ tertulis. Janganlah. Jangan percaya. Ketika Paulus bertemu dengan katanya Yesus di padang gurun perjalanan ke kota Damsik, Paulus bertemu dengan Yesus di situ. Itu menurut Yesus jangan percaya atau percaya? Berarti Yesus bertemu ya? Percayalah, karena Yesus bicara langsung. Itulah Pak Pendeta. Ya, itu sudah jelas. Yesus sendiri mengatakan, apabila roh penghibur itu datang di tengah-tengah kamu, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang kita bisa melihat pengikut Paulus sama pengikut Nabi Muhammad, mana yang memuliakan Yesus? Menurut Pak Pendeta, siapa yang memuliakan Yesus antara Islam dengan Kristen? Kristen lah yang memuliakan. Kristen memuliakan Yesus. Teman-teman, 3,7 mata yang memandang Pak Pendeta mengatakan Kristen yang memuliakan Yesus. Ingat ya Lendi, Kristen yang memuliakan Yesus. Mari kita buktikan. Di dalam Al-Quran dikatakan wama qataluhu wama sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Landi baca Galatia 3:13. Ya, ini yang terakhir ya. Iya, Galatia 3:13. Mulai tipu-tipu lagi terakhir namanya. Tidak, Galatia 3:13 Landi, coba dibaca.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, siapa nama orang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa Pak Pendeta? Yesus yang mati untuk manusia, menebus dosa manusia. Berarti Yesus terkutuk kan? Dia menerima kutuk karena kita. Ingat, karena Oke. Ya. Karena kita Yesus menjadi terkutuk, betul Pak Pendeta? dia menerima kutuk karena kita, betul. Iya. Karena kita dia menerima kutuk. Kutuk itu hal yang mulia atau hal yang hina? Hal yang hina karena kita. Yang hina. Oke, berarti siapa yang menghinakan Yesus? Tidak ada yang menghina. Yesus menerima itu sebagai. Pak Pendeta ini memang berat kalau tidak jujur Pak Pendeta ya. Karena ketika Yesus menanggung, berarti Yesus itu kan mati di kayu salib menanggung kutuk kita kan? Betul tidak? Ya. Dia tidak Ya, mau. seandainya kalau Yesus tidak datang untuk menebus kutuk kita dan kita mati dalam keadaan terkutuk, berarti tempat kita di mana Pak Pendeta? Ya, binasa, kematian kekal. Binasa. Berarti tempat di mana? Di neraka. Di neraka. Oke. Dan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Nah, berarti Yesus sudah menebus kutuk kita, betul kan? Dengan jalan menjadi kutuk. Betul? Betul. Betul sekali. Ketika orang yang mati, ketika orang yang mati membawa dosa kutuk, tempatnya di mana Pak Pendeta? Ya, kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dosa kutuk tidak akan mengikuti dia. Saya tidak tanya itu. Kalau orang mati membawa dosa kutuk, tempatnya di mana? Ya, neraka lah. Neraka. Berarti Yesus tempatnya di mana? Kamu tahu tempat Yesus di mana? Landi masuk Landi. Landi masuk. Pak Pendeta marah sama saya ini. Masuk Landi. Pak Pendeta sudah marah sama saya nih. Landi masuk. Tenangkan dulu Landi. Saya diam dulu. Iya, jadi begini Pak Pendeta, kalau kita berdiskusi itu kita harus jujur, kita harus menggunakan akal sehat kita. Karena tadi kan sudah ditanya, orang yang menanggung dosa kutuk itu tempatnya di mana? Tadi Pak Pendeta sudah menjawab bahwasanya tempatnya itu di neraka, itu betul. Terus ditanya kembali, Yesus yang Yesus yang menanggung dosa kutuk kita. Berarti tempatnya di mana Pak Pendeta? Yesus menanggung dosa itu, berarti dia menebusnya. Dia mau supaya semua orang yang percaya itu tidak binasa. Yesus tempatnya di sorga. Duh, tadi Pak Pendeta katakan tempatnya di neraka, gimana itu? Udah, kamu istirahat juga, kamu sudah. Landi, saya tanya sama Landi Pak Pendeta, bukan sama Pak Pendeta ya. Saya tanya sama Landi. Landi, menebus dengan menghapus itu sama apa beda? Beda lah. Beda, oke. Saya punya handphone, saya gade di konter, setelah itu saya tebus. Berarti HP saya masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Saya tulis di sini nama saya loading, setelah itu saya hapus. Berarti nama saya masih ada atau sudah hilang? Hilang, udah nggak ada. Oke. Ingat, Quran surah Al-Imran ayat 31, Allah menghapus dosa. Di dalam Kristen, Tuhan menebus dosa. Ketika menebus dosa berarti dosa masih ada. Ketika menghapus dosa, maka dosa yang tidak ada. Tentukan pilihan Anda, mau yang menebus atau yang menghapus.